Tes mic 1 2 dicoba. Ternyata tidak perlu pakai headset, tidak perlu pakai voice over, dan ini adalah suara asli loh. Nah guys, pernahkah kalian ketahui, pernahkah kalian tahu bahwa public speaking itu adalah satu seni berbicara yang sangat menarik untuk disimak. Dan saya berpikir, kenapa masih banyak orang yang merasa takut untuk berbicara di depan publik? Di sini saya belajar bahwa berbicara di depan publik itu adalah sesuatu yang menyenangkan guys. Dan justru dari keberadaan atau penampilanmu yang mungkin ada kelebihan atau ada kekurangan, itu yang akan menjadikan kamu menjadi lebih hebat. Dan itu yang akan menjadikan kamu menjadi semakin punya power. Contohnya seperti ini. Kalian pernah lihat kan ada komedi yang sudah sangat top itu, dia justru menunjukkan kalau dari orang lain itu melihat satu kekurangan, tapi si komedian itu pasti semua udah tahu, nggak perlu disebutkan namanya, dia menampilkan kekurangannya itu menjadi suatu kelebihan. Contohnya dengan gigi yang agak maju ke depan, itu yang menjadi lucu sehingga dia bisa mendapatkan banyak penonton, banyak job karena dia mengangkat sesuatu yang sebenarnya itu adalah kekurangannya, tapi itu yang dia angkat. Nah, jadi begitulah teman-teman. Kalau kalian ingin menjadi terampil dan ingin tampil di suatu kesempatan, jangan menjadikan alasan bahwa aduh aku kan ini kurang cantik, aku kurang ganteng, aku nggak pede, ini kepalaku botak, ini gigiku ini naik turun. Jangan memberikan alasan kepada diri sendiri untuk tidak bisa menampilkan justru kehebatanmu guys. Jadi di sini saya membacakan itu keunikan dari seorang public speaker. Pertama, jika saya akan membaca harus menggunakan kacamata ini sebagai mikroskop untuk membaca. Oke, di sini pertama menjelaskan ketidaksempurnaan diri. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa justru dari ketidaksempurnaan diri kita mengangkatnya menjadi suatu kelebihan. Dengan demikian orang-orang pasti akan tertawa. Jadi bagi kalian yang berbakat sebagai komedian, kalian bisa mencoba hal-hal yang baru ini. Jadi sesuatu yang sebenarnya itu tidak sempurna di diri kamu, itu yang kamu angkat menjadi sesuatu yang akan menjadi kamu semakin powerful. Jadi contohnya wajah kurang menarik, kamu bikin angkat jadi satu cerita tentang wajahmu ini. Misalnya wajahmu ini penuh dengan bintik-bintik hitam. Kamu angkat itu menjadi sesuatu yang menarik sehingga orang yang melihat yang sama juga wajahnya dengan kamu, dengan kalian, itu akan menjadi oh iya ya, ternyata bintik-bintik hitam ini menarik juga ya. Sehingga itulah yang akan menjadi sesuatu yang buat kamu jadi semakin power ya, memiliki kekuatan. Atau misalnya kalian memiliki kepala yang botak, jangan kamu takut, aduh aku botak ini gimana nih saya mau bicara ini di depan publik, kepalaku botak. Justru kamu mengangkat ketidaksempurnaan dirimu menjadi sesuatu yang menarik sehingga orang-orang yang lain yang memiliki kepala botak juga seperti kamu itu akan merasa terinspirasi. Kalian lihat aja beberapa artis yang kepalanya botak, mereka justru tampil prima di depan banyak orang dan kebotakan mereka itu membuat mereka semakin terkenal. Sebut saja si dia. Kalian pasti lebih tahu ya tentang artis-artis yang memiliki kepala botak. Justru mereka bisa menjadi sukses karena ketidaksempurnaan diri mereka. Bukan berarti performance itu harus 100% bagus baru kalian memulai sesuatu karya, tetapi berkaryalah. Apapun model casingmu yang sudah dari sononya seperti itu tidak akan mempengaruhi kehebatan dirimu dan talenta yang sudah Tuhan titipkan kepadamu. Jadi mulailah berkarya. Mau gigimu tungkak, itu istilah orang Manado, mau gigimu nggak rata, mau gigimu ompong sekalipun, kalian bisa menjadikan itu ketidaksempurnaan diri itu menjadi sesuatu yang menarik bagi orang lain. Atau misalnya kalian memiliki rambut yang kruwil-kruwil, yang bagi dirimu itu sesuatu yang tidak sempurna, tapi justru itu yang bagus dan menarik jika kalian angkat menjadi sesuatu yang baik
yang membuat orang lain bisa tertawa. Dengan demikian kalian akan dikenal orang dengan brand khusus seperti itu. Oh, si Kruwil itu, aduh dia kalau bicara bagus banget. Oh, si Botak itu dia kalau bicara atau buat komedo buat komedia sebagai sebagai komedian dia bagus banget, pokoknya lucu banget deh kalau si Botak itu yang bawakan humornya atau komedinya gitu ya. Jadi kita menjelaskan ketidaksempurnaan diri menjadi sesuatu yang malah mengangkat martabat kita gitu ya guys. Jadi jangan pernah ada alasan. Kedua, kita berbagi kekalahan hidup yang pernah kita alami. Jadi misalnya sebagai seorang wanita kita gagal dalam pernikahan. Ini contoh ya, contoh. Jadi bagi kalian yang gagal jangan merasa tersinggung ya. Ini contoh aja. Jadi dia menceritakan tentang kegagalan hidupnya, tapi bukan dengan air mata buaya untuk membuat orang lain juga ikut menangis. Tidak guys. Dia mengangkat kekalahan hidupnya yang dia alami dengan sebuah lelucon atau dia kemas dalam kalimat atau kata-kata yang menarik sehingga bisa menginspirasi wanita-wanita lain atau orang lain yang memiliki persamaan nasib untuk semakin semangat dalam menghadapi hidup. Jadi misalnya dia gagal dalam relasi berkeluarga, tapi akhirnya dia maju terus dan dia menjadi seorang pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Itulah arti sebuah sharing atau sebuah inspirasi yang akan membuat orang lain terinspirasi melalui motivasi yang kalian kombinasi dengan lelucon yang sangat berapi-api. Sambung sendiri lanjutannya ya. Oke, dan yang ketiga, di sini disebut pengalaman pertama dari sesuatu hal. Misalnya, pada saat kamu mau berbicara di depan publik, ada satu pengalaman yang pertama kali kamu hadapi dalam kenyataan hidup ini. Misalnya, pertama kali saya diundang menjadi seorang MC, apa yang terjadi? Apakah kalian langsung, nggak mungkin seorang MC pertama kali dia langsung bagus. Pasti ada yang lucu-lucu. Kalian ceritakan agar bisa menginspirasi orang lain yang memiliki cita-cita sama, yaitu menjadi seorang MC. Kalau pengalaman saya sebagai MC itu dari anak-anak sih guys. Ya Jadi pada saat saya berumur 4 tahun, waktu itu kami tinggal di Palu, Sulawesi Tengah. Karena pada saat itu bapak saya sebagai seorang pegawai sipil ABRI. Jadi pada saat itu saya diantar oleh mama dan papa saya yang saya panggilan yang sayang-sayang itu mami dan papi saya. Saya diantar oleh ibu saya, oleh mami saya pergi ke RRI guys yang berada di Palu. Dan saya 4 tahun guys. Saya pergi ke RRI langsung rekaman, menyanyi. Bukan rekaman tapi live ya. Langsung live itu menyanyi lagu apa itu waktu gini. Apa yang lagunya itu saya makan itu setiap hari makan. Apa ceritanya? Tidak berhenti makan. Itu saya ingat ya. Ada rekamannya, masih ada di kaset warna hijau ya. Waktu itu saya sering dengar mami saya memang juga hobinya sama seperti saya. Apa yang anak-anak lakukan dia rekam. Zaman-zaman dulu belum ada handphone guys. Pakai itu tape recorder. Sudah begitu banyak yang saya katakan sampai ini sudah 8 menit sekian. Jadi demikian pengalaman bagi kalian yang ingin menjadi seorang public speaker atau pembicara di depan publik atau pembicara di depan kamera atau pembicara di kalangan kelompok kategorial. Silakan berkarya, jangan tunggu kalian cantik dan menarik baru kalian tampil. Tapi angkatlah sesuatu ketidaksempurnaan diri Anda menjadi sesuatu yang akan menimbulkan powerful bagi diri Anda. Oke? Selamat berkarya, berlatih mulai saat ini. Saat ini jangan tunda hari esok. Mulailah dari berbicara di depan kamera seperti ini. Oke, thank you for watching.